Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B di sini akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan gangguan kognitif. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu Aziza Inaya, ada Sindita saya sendiri, dan ada Zikri Harbisalam. Next. Definisi gangguan kognitif yaitu kemampuan berpikir dan memberikan rasional termasuk proses mengingat, menilai, orientasi, persepsi, dan memperhatikan. Menurut Stuart Sunden 1987, gangguan kognitif merupakan respon maladaptif yang ditandai oleh daya ingat terganggu, disorientasi, inkoheren, dan sukar berpikir logis. Gangguan kognitif erat kaitannya dengan fungsi otak karena kemampuan pasien untuk berpikir akan dipengaruhi oleh keadaan otak. Next. Etiologi gangguan kognitif pada umumnya disebabkan oleh gangguan fungsi susunan saraf pusat. SSP memerlukan nutrisi untuk berfungsi. Setiap gangguan pengiriman nutrisi mengakibatkan gangguan fungsi SSP. Faktor yang dapat menyebabkan adalah penyakit infeksi sistematik, gangguan peredaran darah, keracunan zat. Banyak faktor lain yang menurut beberapa ahli dapat menimbulkan gangguan kognitif seperti kekurangan malnutrisi, gangguan jiwa fungsional. Next. Ada pula rentang respon. Rentang respon fungsi kognitif dapat berfluktuasi sepanjang rentang respon adaptif dan maladaptif. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kecemasan klien. Gangguan kognitif ini kebanyakan dialami oleh klien dengan gangguan mental organik, dan gangguan ini dapat terjadi secara episodik atau terus-menerus. Next. Di sini ada klasifikasi 1 demensia, delirium, dan amnestik. Demensia adalah gangguan fungsi kognitif yang ditandai oleh penurunan fungsi intelektual serta penurunan daya ingat. Delirium adalah fungsi kognitif yang kacau ditandai dengan kekacauan kesadaran yang meliputi persepsi dan perubahan proses berpikir. Ketiga, gangguan amnestik adalah gangguan kognitif yang dicirikan dengan kerusakan memori parah dan dapat terjadi konfabulasi dan apatisme. Next. Ada pula tanda gejala, yaitu gejala awal kinerja mental menurun, mudah lupa, fatigue dalam tugas. Kedua, gejala lanjut gangguan kognitif dengan afektif dan gangguan perilaku. Ketiga, gejala umum ada disorientasi, mudah lupa, aktivitas sehari-hari terganggu, cepat marah, kurang konsentrasi, dan resiko jatuh. Next. Dan dampak demensia ini dapat memperusak kognitif jika tidak diperbaiki pada lansia, yaitu menyebabkan hilangnya kemampuan lansia untuk mengatasi kehidupan sehari-hari dan berdampak pada pengiriman dan penerimaan pesan. Next. Penata laksanaannya, terapi farmakologis disarankan demensia ringan sampai sedang, yaitu inhibitor kolinesterase, yaitu donezepil, rivastigmin, dan galantamin yang memperlama waktu paruh acetylcholine yang efektif. Namun ada juga terapi non-farmakologis, yaitu dapat dilakukan dengan latihan menstimulasi otak seperti terapi teka-teki silang, brain gym, puzzle, dan lain-lain. Next. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ziza, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Sindita. Saya lanjutkan, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif, yaitu faktor yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada lansia, ada proses penuaan pada otak dan pertambahan usia. Proses penuaan pada otak yaitu terdapat perubahan pada otak yang berhubungan dengan usia. Next. Perubahan fungsi kognitif ada memori atau daya ingat, EQ, ada kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, motivasi, dan pengambilan keputusan. Next. Adapun aspek kognitif yaitu ada orientasi. Orientasi dinilai dengan pengacauan pada personal, tempat, dan waktu. Bahasa. Fungsi bahasa merupakan kemampuan yang meliputi empat parameter, yaitu kelancaran pemahaman, pengulangan, dan maning. Ada atensi, merujuk pada kemampuan seorang untuk merespon stimulus spesifik dengan mengabaikan stimulus yang lain di luar lingkungannya. Adapun memori, verbal, baru, lama, dan visual. Fungsi konstruksi, kemampuan seorang untuk membangun dengan
dengan sempurna, kalkulasi, kemampuan seorang untuk menghitung, penalaran, kemampuan seorang untuk membedakan suatu hal, serta pemikiran abstrak. Next. Adapun di sini ada kasus gangguan kognitif pada lansia. Soalnya yaitu Tuan A umur 73 tahun dibawa ke keluarganya ke psikogeriatrik. Ia dirawat karena adanya gangguan kognitif, gejala yang muncul mudah lupa, dan peristiwa yang baru saja terjadi. Keluarga Tuan A mengatakan tidak mampu mengenali orang, tetapi tempat dan waktu. Keluarga klien juga mengatakan bahwa Tuan A sulit tidur karena sering melamun di malam hari, dan keluarga Tuan A mengatakan bahwa Tuan A belum mandi selama 2 hari dan jarang memakai sabun mandi, jarang gosok gigi, dan jarang keramas. Tuan A sudah menduda selama beberapa tahun dan memiliki 2 orang anak perempuan yang masing-masing sudah mempunyai keluarga, tapi anaknya masih mengunjungi Tuan A selama dia rawat di psikogeriatrik 1 minggu ataupun 1 minggu sekali. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi darahnya 130/90, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan pernapasan 22 kali per menit. Next. Adapun pengkajiannya, biodata pasien. Next. Riwayat keluarga. Adapun istrinya yaitu Nyonya D, 70 tahun, pekerjaan rumah tangga, status kesehatan di DS Budi, ini sudah meninggal, yaitu ada riwayat lingkungan, tipe tempat tinggal, rumah sendiri, jumlah penghuni rumah ada 4 orang, dan kondisi rumah bersih. Status kesehatan yang lalu tidak ada. Keluhan utama pasien mengatakan mudah lupa akan peristiwa yang baru saja terjadi. Next. Adapun pemeriksaan fisiknya yaitu keadaan umum baik, tingkat kesadaran komposmetis, TTV-nya ada tensi darah yang saya sebutkan tadi. Adapun pemeriksaan kepala dari infeksi, tidak ada benjolan, rambut terlihat kotor, rambut beruban, rambut terlihat kering dan kotor. Nah, palpasi tidak ada nyeri tekan, rambut saat diinfeksi, perubahan rambut terlihat kotor, rambut terlihat sering kering dan kotor. Palpasinya rambutnya kasar. Adapun mata dari infeksinya simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak, terus penglihatan pandangan kabur. Dari hidung simetris, tidak ada sekret, tidak ada nyeri tekan. Dan mulut simetris, tidak ada kelainan. Leher infeksinya simetris, palpasi tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada simetris antara kiri dan kanan, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi, bunyi sonor, auskultasi tidak ada suara tambahan, abdomen simetris, auskultasi, tidak ada pembesaran hepar, tidak ada nyeri tekan. Adapun genitalia atau anus bersih, tidak ada kelainan, eksternitas tidak ada kelainan, hanya kuku terlihat kotor. Selanjutnya, adapun analisa data, yang pertama ada DS, keluarga pasien mengatakan mudah lupa akan peristiwa yang baru saja terjadi. Keluarga pasien mengatakan tidak mampu mengenali orang atau tempat dan waktu. Data objektifnya, pasien kehilangan kemampuan untuk mengenali wajah, tempat, objek yang sudah dikenalnya, dan kehilangan suasana keluarganya. Pasien sering mengulang cerita yang sama karena lupa telah menceritakannya.
TTV-nya tadi sudah saya sebutkan. Etiologinya ada degenerasi neuronal dan demensia progres. Masalahnya perubahan proses pikir. Next. Yang kedua, ada keluarga klien mengatakan bahwa Tuan A sulit tidur karena sering melamun di malam hari. Data objektifnya, klien sering melamun saat malam hari, klien tampak susah mengawali untuk tidur, terdapat kantung mata, saat pagi klien tampak sering menguap. Yang ketiga, ada data subjektif, keluarga pasien mengatakan bahwa Tuan A belum mandi selama 2 hari dan jarang memakai sabun mandi, jarang gosok gigi, dan jarang keramas. Data objektifnya, badan tercium bau, kulit terlihat kering, rambut terlihat kotor. Ada status kesehatan dengan defisit perawatan diri. Next. Ada diagnosa yang mungkin akan muncul, yaitu adalah perubahan proses pikir berhubungan dengan degenerasi neuronal dan demensia progresif. Gangguan pola tidur berhubungan dengan psikologis, usia tua, kecemasan, depresi, kelelahan, dan kesendirian. Defisit perawatan diri, perubahan dengan penurunan kemampuan perawatan diri. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zikri. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Aziza. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan. Yang pertama dengan diagnosa perubahan proses pikir berhubungan dengan degenerasi neuronal dan demensia progresif. Adapun tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu memelihara fungsi dengan kriteria hasil. Yang pertama itu mempertahankan fungsi ingatan yang optimal. Yang kedua, memperlihatkan penurunan dalam perilaku yang bingung. Yang ketiga, menunjukkan respon yang sesuai untuk stimulus visual dan auditory. Yang keempat, menunjukkan orientasi optimal terhadap waktu, tempat, dan orang. Adapun intervensi yang pertama itu kurangi konfusi lingkungan dengan dekati pasien dengan cara menyenangkan dan kalem. Selanjutnya, cobalah agar mudah ditebak dalam sikap dan percakapan perawat. Jaga lingkungan tetap sederhana dan menyenangkan. Pertahankan jadwal sehari-hari yang teratur. Dan alat bantu mengingat sesuai yang diperlukan. Yang kedua adalah tingkat isyarat lingkungan. Dengan perkenalkan diri perawat ketika berinteraksi dengan pasien. Panggil pasien dengan menyebutkan namanya. Dan berikan isyarat lingkungan untuk orientasi waktu, tempat, dan orang. Dan yang dengan diagnosa yang kedua yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan fisiologis, usia tua, kecemasan, depresi, kelelahan, dan kesendirian. Dengan tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam, gangguan pola tidur pasien teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, jumlah jam tidur dalam batas normal, pola tidur kualitas dalam batas normal, perasaan fresh sesudah tidur atau istirahat, dan yang terakhir mampu mengidentifikasi hal-hal yang meningkatkan tidur. Dengan intervensi yaitu determinasi efek-efek medikasi pola tidur, jelaskan pentingnya tidur yang adekuat, fasilitasi untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur, ciptakan lingkungan yang nyaman, kolaborasi pemberian obat tidur. Dan diagnosa yang ketiga yaitu defisit perawatan diri, kebersihan diri, mandi, sikat gigi, keramas, berhubungan dengan kurang motivasi dalam perawatan diri. Dengan tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan perawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu memelihara kesehatan dan memelihara fungsi perawatan diri dengan kriteria hasil, badan tidak bau,
rambut rapi, bersih dan tidak bau, gigi bersih dan tidak bau mulut, baju rapi dan tidak bau, kuku bersih dan tidak panjang. Dengan intervensi itu diskusikan dengan klien pentingnya kebersihan diri dengan cara menjelaskan pentingnya tentang arti bersih dan tanda-tanda bersih, dorong klien untuk menyebutkan 3 dari 5 tanda kebersihan diri, dan diskusikan fungsi kebersihan diri dengan menggali pengetahuan klien, bantu klien memenuhi perawatan diri, ingatkan klien untuk memelihara kebersihan diri seperti mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, menyikat gigi, keramas dan menyisir rambut, serta gunting kuku bila panjang. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.